Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama saya. Ini adalah video yang keempat ya yang saya buat. Semoga kalian nggak pusing dan nggak boring ngedengerin ucapan saya di video ini. Oke, di video terakhir kita, ini saya akan membahas mengenai jurnal penutup. Oke, nah mungkin saya ngasih sedikit apa namanya gambaran ya mengenai jurnal penutup bahwa jurnal penutup ini itu dilakukan di akhir periode. Oke. Kalau dilakukan di akhir periode, pasti tanggal yang akan kita gunakan itu adalah di tanggal 31. Oke. Di mana kita akan mengenolkan ya. Kita akan mengenolkan saldo-saldo nominal atau saldo-saldo yang bersifat sementara gitu ya. Dia itu hanya berlaku di tahun itu aja. Kalau di tahun depan kita akan mulai dari nol lagi. Nah, itu maksud dari jurnal penutup ya dan akun nominalnya. Nah, jurnal penutup di sini itu ada 4 akun ya yang akan kita tutup. Yang pertama itu adalah pendapatan. Oke. Nah, kalau saya tanya, pendapatan saldo normalnya itu di debit atau di kredit? Balik lagi ke mekanisme debit kredit lagi nih. Oke, kan ada 5 akun ya. H, U, M, P, D. Ada debit, ada kredit kan ya? Nah, coba tuh. Masih ada yang ingat nggak? Oke, harta dan beban kalau bertambahnya di debit, sedangkan UMP bertambahnya di kredit. Maka pendapatan saldo normalnya di sisi kredit. Oke, ingat, jurnal penutup tadi kita akan mengenolkan saldo dari akun tersebut. Oke, kalau pendapatan saldonya udah di kredit, biar saldonya nol. Apakah harus di kredit juga atau harus di debit? Oke, pasti jawabannya adalah di sisi debit. Oke, maka ini adalah JPT itu jurnal penutup ya. Jurnal penutup pendapatan itu adanya di debit ya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke pendapatan dulu. Oke, jadinya kalian bisa ngelihat dari laporan laba rugi ya. Nah, di sini kan ada 3 pendapatan, iya nggak? Oke, ada pendapatan jasa, sewa, dan komisi. Nah, tadi pendapatan saldo normalnya di kredit, biar saldonya nol si pendapatan, maka di jurnal penutup kita pindahkan posisinya. Yang tadinya kredit jadi di debit. Oke, maka yang di debit itu ada pendapatan jasa, ada pendapatan sewa ya tadi, dan ada pendapatan komisi. Oke, dan yang di sisi kredit itu adalah temannya pendapatan. Nah, sekarang temannya pendapatan itu adalah ikhtisar laba rugi di sisi kredit. Ingat penulisan debit kreditnya ya harus dibedakan. Kredit agak ngejorok ke dalam, debit sejajar dengan garis petiknya. Ya. Oke, kalau kita lihat di sini pendapatan jasanya adalah 30.600 ya. Maka kita tulis di sini 30.600. Oh iya, dari halaman jangan lupa ya ditulis halaman 1. Oke, pendapatan sewanya berapa tuh? 8.600. Oke, dan yang ketiga itu adalah 4.000. Oke, maka ikhtisar laba rugi itu adalah gabungannya. Oke, 30.600, 8.600, 4.000. Nah, totalnya itu adalah berapa tuh? 43.200. Oke, maka 43.200 kita tulis di kolom kredit. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang, oh ya jangan lupa di kolom yang kedua kalian tulis 2022 bulan Desember. Oke. Nah,
Setelah pendapatan dari kolom laba rugi itu kan ada beban, ya enggak? Oke, mau saya tanya nih, tadi beban saldo normalnya di debit atau di kredit? Oke, beban saldo normalnya adalah di debit kan ya? Oke, maka biar saldo beban itu bernilai nol, di jurnal penutup dia adanya di debit atau di kredit? Oke, pasti adanya di kredit. Paham ya? Oke, nah sekarang temennya beban itu bukan harta lagi. Oke, temennya beban di jurnal penutup itu adalah ikhtisar laba rugi. Oke, ikhtisar laba rugi. Oh sorry, aduh lupa lagi. Jangan lupa kalian tulis menutup akun pendapatan. Oke, dia nih, dia nih. Oke, balik lagi ke beban ya. Balik lagi ke beban. Oke, jadinya ikhtisar laba rugi itu adalah sebagai temannya beban. Ya. Nah, ikhtisar laba rugi di debit, maka yang di kreditnya itu adalah semua bebannya. Tadi ada beban gaji, ya enggak? Oke, setelah beban gaji ada beban apa lagi nih? Habis gaji iklan listrik dan telepon. Beban iklan, beban listrik dan telepon. Kemudian ada beban admin. Oke, ada juga beban sewa. Oke, ada beban penyusutan peralatan ya. Beban penyusutan peralatan. Ada beban perlengkapan. Dan ada beban penyusutan kendaraan. Oke, jangan lupa keterangannya kita tulis menutup akun pendapatan. Oke. Nah, sekarang kita lihat beban gajinya itu berapa sih? Oke. Kalian boleh lihat dari laporan laba rugi yang di atas ya. Kayak gitu, karena saya lebih enakan melihat dari spreadsheet, jadinya saya melihatnya dari sini aja. Oke, gajinya 6.700 di kredit ya bebannya. 6.700, 800, 2.800, 800. Oke, kemudian 2550, 200, 312. Oke, nah maka ikhtisar laba rugi itu adalah penjumlahan mereka semua. Oke, maka totalnya itu adalah 26.150. Oke, kemudian di akun yang ketiga yang akan kita tutup itu adalah akun price. Ingat, price itu adalah akun kontra dari modal. Oke, price akun kontra dari modal. Nah, kalau modal saldo normalnya di sisi kredit, maka price saldo normalnya di sisi debit. Oke. Nah, biar saldo price-nya itu nol, maka harus kita pindahkan ke sisi kredit, iya enggak? Oke. Maka yang ada di sisi kredit itu adalah price-nya.
Dan yang di sisi debit itu adalah modal. Kenapa modal bukan ikhtisar? Ya karena tadi price itu adalah akun kontra dari modal. Kalau kalian ngambil price, maka modalnya akan berpengaruh. Ya enggak? Kalian ngambil price berarti modal perusahaannya berkurang. Modal berkurang adanya di debit. Nah, maka yang di debit itu adalah modalnya, bukan ikhtisar. Oke? Nah, ini jadi pengecoh ketika di ujian nanti. Ya, ini tolong diperhatikan. Oke, keterangannya adalah menutup akun price. Ingat, yang kita tutup price-nya ya, bukan modalnya. Ya, maka nominal yang kita gunakan adalah nominal dari price. Nah, kalau kita lihat, tadi price di perubahan modal sebesar 1.000. Iya nggak? Oke, maka bisa kita tulis di debitnya 1.000 dan kreditnya 1.000. Oke, paham sampai di sini? Oke, dipahami ya. Dan yang terakhir itu adalah yang keempat, menutup akun laba atau rugi. Ya. Nah, untuk kolomnya keempat, kok kolom sih? Untuk akunnya keempat, ini nggak boleh kalian pindah ruaskan. Harus sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Oke? Kalau misalkan laba, itu nambahin modal atau ngurangin modal? Oke, pasti modalnya bertambah dong. Oke, kalau modalnya bertambah, adanya di debit atau di kredit? Modal bertambah. Oke, modal bertambah, adanya di kredit. Begitupun sama rugi. Ya, rugi itu sifatnya mengurangi modal. Iya enggak? Maka kalau modalnya berkurang, adanya di sisi debit. Ya, tadi nih di Bank Kumis itu tadi laba atau rugi? Laba. Maka kalau laba menambah modal kan? Oke, modal bertambah adanya di kredit. Maka yang di sisi kredit itu adalah modal. Dan yang di sisi kredit itu adalah ikhtisar laba rugi. Oke, menutup akun laba. Oke, kalau kita lihat menutup akun laba, tadi labanya berapa? Labanya ada 17.050 kan? Maka tinggal kita tulis di sini 17.050 debit, 17.050 kredit. Gitu. Nah, kalau sudah tinggal kita jumlahkan. Oke. 43,2, 2615, sorry. 2615 1 sama 1705. Oke, kalau saya jumlahkan, sorry. Kalau saya hitung ya, jumlahnya itu adalah 87.400. Oke. Nah, selesai deh gimana? Ada yang mau ditanyakan dari jurnal penutup? Oke, kalau nggak ada buat kelas 12 II1, tulis sama persis dengan apa yang saya tulis dalam video ini. IS2 juga sama ya. Kalian tulis sesuai dengan apa yang saya tulis dalam video ini. Oke? Oke, berarti thank you banyak semuanya sudah menonton video keempat saya mengenai jurnal penutup. Kalau misalkan masih ada yang kurang paham dari video yang saya sampaikan di kali ini, kalian boleh banget menanyakan ketika di kelas offline. Oke? Thank you banyak semuanya dan selamat pagi.